Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asif Azafi MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi Al-Quran Hadis. Tak lupa juga teman-teman yang kami cintai. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 11 akan jelaskan tentang bertanggung jawab menjaga amanah dari makalah yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Burhanuddin Akbar, selanjutnya ada Anik Sri Widayati, selanjutnya ada Aufa Zakaria, dan saya sendiri Muhammad Munil Habib. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai dalil-dalil tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Di sini terdapat dua dalil yang kita ambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pada Al-Quran sendiri terdapat pada surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya ada pada surat Toha ayat 132, yakni wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqukum wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya terdapat pada surat Al-An'am ayat 70, juga terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 36 dan surat Hud ayat 117 sampai 119. Selain itu ada pada Al-Hadis. Yang pertama ada dalam riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamul a'zam alladhi 'ala an-nasi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa rajul ra'in 'ala mali sayyidihi wa mas'ulun anhu ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Selain itu terdapat riwayat Imam Abu Dawud dan ada juga riwayat Imam Bukhari Muslim atau yang bisa disebut muttafaqun alaih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah yang selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pengertian tentang tanggung jawab dan menjaga amanah. Amanah adalah salah satu bahasa Indonesia yang telah disadur dari bahasa Arab ke dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata yang menunjukkan makna kepercayaan menggunakan dua kata, yaitu amanah atau amanat. Pakar bahasa Ibrahim Mustafa menjelaskan bahwasannya amanah mengandung arti perlunasan dan titipan. Di dalam bahasa Indonesia, amanah berarti yang dipercayakan atau dititipkan. Pada dasarnya, amanah merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan atau dititipkan oleh seseorang untuk dilaksanakan oleh orang yang diberi kepercayaan tersebut.
Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sebuah kemampuan mengambil keputusan dalam memikul beban atau tugas yang diemban serta kesanggupan untuk menanggung resiko dari perbuatan yang dilakukan. Isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang bertanggung jawab dan menjaga amanah. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, mereka juga diperintahkan untuk mengerjakan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya, baik jasmani maupun rohani. Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan sholat dan bersabar sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Toha ayat 132 yang artinya diperintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Quran Asy-Syu'ara ayat 214. Diriwayatkan bahwa ketika ayat 6 turun, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakan dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah 19 malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Selanjutnya yaitu Quran Surat Toha ayat 132. Dalam surat Toha ayat 132 yang berisi perintah mendirikan sholat kepada keluarga, munasabah ayat ini adalah dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 131 yang memerintahkan untuk menyucikan diri melalui sholat dan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berisi tentang perintah bertasbih dan bertahmid, menyucikan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan hati, lidah maupun perbuatan. Ada juga ulama yang memahami perintah bertasbih berarti perintah melaksanakan sholat, karena sholat mengandung tasbih, penyucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujiannya. Bila dipahami demikian, maka ayat di atas dapat dijadikan isyarat tentang waktu-waktu sholat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada ayat 132 berisi tentang perintah sholat kepada keluarga. Jadi isi kandungan ayat 132 adalah ayat 130, yaitu perintah untuk menyucikan diri melalui sholat dan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan kepada keluarga. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 70. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan bahan senda gurau dengan memperolok-olokkan agama. Mereka mau mengerjakan perintah agama dan menghentikan larangannya atas dasar main-main dan tidak bersungguh-sungguh. Mereka tidak membersihkan diri dan jiwa mereka serta tidak memperbaiki budi pekertinya, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Mereka lupa kelak pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan semasa hidup di dunia, dan mereka mensia-siakan waktu yang berharga dengan hanya diisi oleh perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pula agar Rasul dan kaum muslimin memberi peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Quran agar tiap-tiap diri mereka sadar dan waspada. Jika tidak, mereka akan dijerumuskan ke dalam api neraka karena perbuatan mereka sendiri yang pada hari itu tidak sesuatu pun yang dapat menolong, membawa kebaikan atau menolak kejahatan dan kesengsaraan yang mereka alami.
Selain dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tidak ada suatu tebusan pun yang dapat dijadikan untuk membayar diri mereka agar dapat terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu Quran surat Hud ayat 117 sampai dengan 119. Pada ayat 117 Quran surat Hud, Allah menjelaskan bahwa Dia tidak akan membinasakan suatu negeri atau kaum jika penduduk negeri itu masih berbuat kebaikan, tidak berbuat zolim seperti mengurangi timbangan sebagaimana halnya kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, tidak melakukan perbuatan liwat atau homoseks, sodomi dan lain-lain seperti halnya yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, tidak patuh kepada pemimpinnya yang kejam dan bengis seperti halnya Fir'aun dan kejahatan lain, karena yang demikian adalah salah satu kezaliman Allah. Allah tidak menyuruh melakukan yang demikian itu. Selanjutnya pada ayat 118 dijelaskan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala mau berkehendak agar umat ini menjadi satu dalam beragama sesuai dengan asal fitrah kejadiannya, niscaya hal tersebut akan terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dilengkapi dengan akal, sehingga mereka berusaha berbuat dengan ikhtiar tanpa ada paksaan, dan dijadikan berbeda-beda tentang kemampuan dan pengetahuannya. Sekalipun pada mulanya manusia adalah umat yang satu dan tidak ada perselisihan di antara mereka, tetapi setelah berkembang biak timbullah keinginan dan kemauan yang berbeda-beda. Karena itulah timbul perbedaan pendapat yang tidak habis-habisnya. Sedangkan pada ayat 119 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perselisihan tidak hanya terjadi di antara para pemeluk agama seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan Islam, tetapi juga sesama penganut agama yang sama pun sering berselisih, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mereka itu bersatu dan selalu mengupayakan persatuan agar manusia tetap pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga, baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Secara pribadi, seseorang diberi tugas menjaga dirinya sendiri. Pemuka agama atau imam diberi tugas untuk memimpin rakyatnya. Suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Seorang istri diberi amanat memimpin anak-anaknya suami. Pembantu diberi tugas menjaga harta atau kekayaan tuan, dan anak diberi tugas menjaga kekayaan orang tuanya. Tugas adalah amanat. Apapun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang selanjutnya hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalam Islam, sholat itu sangat penting. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau sholat ditinggalkan, maka hilanglah agama Islam yang ada di dalam diri orang yang meninggalkan sholat. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan hal tersebut, sehingga beliau memerintahkan kepada umatnya agar mengajari anak-anaknya untuk sholat, paling tidak pada umur 7 tahun. Di bawah umur 7 tahun pun boleh diajarkan. Jika anak-anak tidak mau menjalankan sholat padahal mereka sudah berumur 10 tahun, Nabi memerintahkan umatnya untuk memukul mereka. Tentu saja kata memukul memiliki banyak makna. Yang jelas bukan memukul seperti orang dewasa. Memukul berarti memberikan peringatan, disiplin, didikan dengan cara yang tidak melukai. Dan ini bukanlah adegan kekerasan terhadap anak.
Ini merupakan pelajaran agar anak menyadari betapa pentingnya sholat. Yang selanjutnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan hal-hal yang dapat meneguhkan persaudaraan dan kasih sayang tersebut dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial terhadap sesama muslim. Dalam hadis ini diungkapkan adanya hak muslim atas muslim lainnya yang meliputi membalas salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan perkumpulan, dan mendoakan yang bersin. Dalam bahasa Arab, ungkapan ini bisa bermakna wajib dan juga bisa bermakna sunnah yang sangat dianjurkan, sebab hak artinya sesuatu yang tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan materi yang ditawarkan untuk materi bertanggung jawab menjaga amanah. Dalam dunia ini kita mendapatkan begitu banyak amanah, baik dari Allah maupun dari sesama manusia. Namun kebanyakan dari mereka belum menerapkan sifat terpuji itu secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Secara harfiah, amanah artinya dipercaya. Kalau secara khusus berarti mengembalikan sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepadanya. Adapun makna umumnya adalah menyampaikan atau melaksanakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Dan lawan dari sifat amanah tersebut adalah khianat. Terus ada beberapa macam-macam amanah. Yang pertama yaitu amanah dalam memelihara titipan dan mengembalikannya. Yang kedua, amanah dalam menjaga rahasia. Yang ketiga, amanah untuk tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat, amanah dalam melaksanakan kewajiban. Yang kelima, amanah dalam menjaga agama. Yang keenam, amanah dalam menjual dan membeli. Untuk penjelasan tentang tanggung jawab sendiri adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya manusia, akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab, mengingat ia memantaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual, ataupun teologis. Demikian pula tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya. Manusia tidak sadar akan keyakinan dan ajarannya. Oleh karena itu, manusia harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar manusia dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun juga macam-macam dari tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dan yang keempat, tanggung jawab kepada Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.